Oke, kita akan mulai. Kita punya pelajaran. Ini adalah seri keempat daripada pelajaran The Everlasting Covenant of Grace. Sekarang kita mau membandingkan kedua covenant itu. New Covenant dengan Old Covenant, kan? Di Galati 3 ayat 16 dikatakan bahwa kepada Abraham dan benihnya dibuat janji. Okay? Jadi dibuat janji kepada Abraham. Ini yang namanya Abrahamic Covenant, ya. Jadi Tuhan berjanji kepada Abraham. Okay? Tuhan berjanji kepada Abraham. Dan ayat 17 dikatakan bahwa ini janji ini adalah the covenant, yaitu New Covenant. Okay? New Covenant yang sudah dikonfirmasi sebelum dibuat janjinya kepada Abraham, kan, di dalam Kristus. Okay? Jadi janji ini yang akan memenuhinya adalah Kristus, kan, bukan Abraham. Di dalam Kristuslah janji ini akan dipenuhi, bukan berdasarkan pekerjaan hukum, bukan berdasarkan Abraham berusaha untuk menurut hukum. Dan kita tahu di Sinai itu sekitar 430 tahun kemudian, kan, setelah dibuat Abrahamic Covenant ini, itu hukum di Bukit Sinai tidak bisa membatalkan janji yang sudah dibuat oleh Tuhan di dalam Kristus kepada Abraham. Sehingga hukum itu seakan-akan waktu diberikan 10 hukum di Sinai, seakan-akan janji yang sudah diadakan sebelum Sinai dibatalkan. Jadi 10 hukum di Sinai tidak bisa membatalkan janji yang sudah ada sebelum 10 hukum diberikan di Sinai. Dan itu janji kepada Abraham sudah terjadi 430 tahun sebelum Sinai. Dan itu berdasarkan janji. Dan kalau kita lihat di sini, kutipan Review and Herald March 12 ini, di saat ada dosa, kita tahu terjadinya di Eden, di saat ada dosa, Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya sebagai kepastian bagi umat manusia. Dan di Taman Eden, kuasa untuk menyelamatkan manusia, okay, sama kuasanya 1:1 sebagaimana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Itu sebabnya kita tahu di Wahyu 13 ayat 8, Tuhan Yesus sudah mati dari foundation daripada bumi ini, kan? Karena walaupun Tuhan Yesus belum mati, tapi kuasa untuk menyelamatkannya sudah ada di Eden di saat Adam dan Hawa berdosa. Kita tahu di Matius 1 ayat 21, seorang yang diselamatkan ialah orang yang diselamatkan dari dosa, orang yang dipisahkan dari dosa dan tidak kembali lagi, baru dia selamat. Dan kuasa itu sudah ada di Taman Eden, dan kuasanya sama dengan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu sebabnya Tuhan sudah bisa membuat dia punya covenant yang kita tahu buat dengan Adam, tapi cerita ini bicara tentang Abraham sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan kuasa itu adalah Tuhan punya grace, kan? Efesus 2 ayat 8, Tuhan punya grace, bukan hasil usaha kita sendiri. Jadi covenant di Sinai itu tidak membatalkan covenant Tuhan dengan Abraham. Right? Di Kejadian 17 ayat 1 dikatakan, Abraham umurnya sudah 99 tahun, dan Tuhan appear atau muncul kepada Abram, okay? Bukan Abram. Dan ayat 2 dikatakan, saya akan membuat covenant antara kamu dan saya. Dan kita sudah belajar bahwa covenantnya itu ialah Tuhan yang menjanjikan akan menggenapi covenantnya. Tentu saja dengan catatan Abraham harus percaya. Bagian daripada Abraham untuk percaya, dan untuk percaya ialah mengungkapkan percayanya dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kan? Atau tidak melakukan apa yang dilarang Tuhan. Dan Tuhan buat di Kejadian 17 ayat 2 covenant antara Abraham dengan Tuhan, dan katanya saya akan memperbanyak, melipat ganda kamu punya keturunan. Okay? Ayat 7 dikatakan 7, saya akan establish, saya punya covenant
Okay? Dan keturunan kamu dalam generasi. Dan covenant ini adalah untuk everlasting covenant. Artinya covenant ini akan berlaku untuk selama-lamanya. Berlakunya artinya dia punya janji. Kalau kamu menerima janjinya, janjinya akan berlaku untuk selama-lamanya. Artinya untuk bisa menikmati dia punya janji yang selama-lamanya, orangnya tentu saja perlu hidup untuk selama-lamanya kan. Di Ulangan 5, mulai ayat 1, terlihat bahwa Musa bilang kepada orang-orang Israel, dengarlah statutes dengan judgment yang aku ucapkan kepadamu hari ini, peliharalah dan lakukanlah statutes dengan judgment. Kan? Dan statutes dengan judgment ini di ayat 2 dikatakan, Jehovah God membuat covenant dengan kita di Horeb, di Sinai. Okay? Jadi Tuhan membuat covenant di Sinai dengan kita. Lalu dikatakan, tapi Tuhan tidak buat covenant ini dengan mereka yang di Sinai. Artinya kita bisa lihat bahwa di sini ada dua covenant. Ada dua covenant. Yang satu ialah covenant dengan umat Israel. Okay, sama-sama umat Israel. Tapi yang satu itu yang dengan our fathers itu di Sinai. Dikatakan di sini bahwa artinya covenant ini beda daripada yang Sinai karena dibilang Tuhan nggak membuat covenant ini, okay, dengan mereka waktu saya bawa mereka keluar dari Mesir di Horeb. Dan itu adalah old covenant yang kita sudah belajar kan, dimulainya di Keluaran 19. Tetapi dengan kita dan kita inilah yang hidup hari ini. Kan? Dan kita tahu bahwa mereka yang setelah Golden Calf, kita tahu banyak yang dibantai kan oleh suku Lewi. Jadi covenant of grace ini covenant of grace ini beda dengan covenant yang di Sinai. Karena ini dibuatnya bukan dengan mereka. Artinya ini adalah covenant yang lain selain yang di Sinai. Jadi kita bisa lihat pada waktu yang bersamaan itu ada dua covenant. Sementara kita lihat kan bahwa pengertian Uriah Smith itu bahwa itu covenant bukan paralel, tetapi sebelum kayu salib dan setelah kayu salib. Sementara waktu Musa di Horeb, dia bilang ini covenant beda dengan yang Sinai. Okay? Maksudnya Sinai yang mereka langgar. Jadi kita lihat ada dua covenant di situ. Dan kita tahu bahwa yang satu adalah covenant kuasa Tuhan yang menyelamatkan, yang tidak dibuat dengan our fathers. Dan itu adalah covenant mereka punya usaha sendiri untuk menurut 10 hukum. Semua yang Tuhan katakan kita akan lakukan kan. Jadi kita bisa lihat di sini ada dua covenant yang berbeda. Di Galati 4 ayat 22, di sini dikatakan bahwa Abraham memiliki dua anak. Satu oleh wanita hamba atau budak, satu oleh wanita yang bebas. Jadi kita bisa lihat, di Galati dibilang tentang Abraham, dan Abraham ceritanya di perjanjian lama, sebelum kayu salib. Dan di perjanjian lama ada dua macam wanita. Wanita budak, hamba, wanita bebas. Kan? Dan apa yang terjadi dengan cerita ini? Dia yang wanita budak itu berdasarkan daging, tetapi dia yang wanita free, bebas itu berdasarkan janji. Kita tahu janji adalah janji Tuhan kepada Abraham kan. Jadi di sebelum kayu salib kita bisa lihat ada dua macam covenant karena ada dua macam wanita. Seperti Hagar kan, Hagar. Contohnya Hagar itu dia punya bondwoman kan, dia kan hamba di rumah. Sementara Tuhan janjikannya melalui Sarah. Melalui Sarah. Jadi di zamannya Abraham sudah ada dua macam covenant. Satu by flesh, satu by the spirit. Dan spirit itu artinya mujizat. Mujizat kan. Mustahil bagi manusia untuk memenuhi janji itu kecuali melalui mujizat. Dan mujizat itulah hasil janji Tuhan. Jadi kita bisa lihat bahwa Ishak diciptakan di dalam kandungan Sarah oleh rohnya Tuhan. By grace. Jadi kita tahu bahwa Tuhan berfirman, firman itu kehidupan sama dengan di Kejadian 27, dan firman itu
menciptakan Ishak dalam kandungan, kan? Abraham nggak bisa menghasilkannya, itu adalah dia punya usaha sendiri, kan? Nggak bisa. Dan waktu dia ke Hagar, itulah dia punya Old Covenant. Dan waktu dia dengan Sarah, itulah dia punya New Covenant. Jadi ini covenant jalan paralel. Lalu ayat 24 dikatakan, yang mana itu semua adalah satu perumpamaan. Kayak dia punya parable. Jadi kita bisa lihat, perjanjian lama bicara tentang perjanjian baru, bicara tentang perjanjian lama, tentang dua covenant. Lalu dikatakan this jamak adalah Hagar dengan Sarah atau bondwoman dengan free woman, kan? Mereka adalah ilustrasi daripada dua covenant. Jadi kita sudah bisa lihat bahwa dua covenant ini sudah ada sebelum kayu salib. Yang satu dari Sinai, perbudakan, dan Hagar namanya, itu Old Covenant. Karena Hagar inilah Sinai. Jadi untuk bilang bahwa covenantnya ini dibagi dua dispensasi dan pemisahnya adalah kayu salib, itu sangat tidak sesuai dengan Alkitab. Karena di Alkitab diajarkan, di buku Galati, kita sudah tahu tentang buku Galati, yang punya persoalan waktu itu, bahwa dua covenantnya sudah ada di perjanjian lama. Selalu jalan seperti dua rel kereta api bersama-sama. Nah, ini dia punya dua covenant sebelum kayu salib. Ini sebelum kayu salib. Yang New Covenant adalah born of the Spirit. Yang satu born of flesh. Yohanes 3 ayat 6. Yang satu Abel, yang satu Kain. Lalu di zaman sebelum Bahtera, sebelum air bah, sons of God dengan sons of man, kan? Kita tahu satu dia punya imam Melkisedek dan Harun. Beda. Yang satu adalah Israel firstborn, lalu Esau menjual dia punya hak sulung. Yang satu adalah Ishak, son of Abraham. Yang satu adalah Ismail, son of Abraham. Ini dua covenantnya. Kita tahu Musa dan orang-orang Farisi, ya. Musa dengan orang-orang Farisi. Dan ini kalau kalian mau lihat dia punya ayat, saya cuma membandingkan Keluaran 24 dan John 8, kan. Lalu kita tahu di Ibrani 11 ada Hall of Faith. Artinya di mana kita lihat orang beriman. Dan mulainya perjanjian lama semuanya. Orang-orang yang beriman perjanjian lama. Dan kita tahu iman itulah syarat untuk memenuhi dia punya covenant, yang mana Tuhanlah dengan rohnya yang memenuhi itu covenant. Dia punya janji, kalau sayanya percaya, itu sebabnya harus ada iman. Oke, jadi Galati 4 ayat 26 kita tahu bahwa Yerusalem itu free woman. Dan Yerusalem itu the mother of us all. Yerusalem lah dia punya new covenant, bukan Sinai atau Hagar, kan. Kalau kita bicara tentang mother, kita lihat di Wahyu 12:17. Ini melambangkan mother, ini melambangkan Yerusalem. Not by works but by faith. Ini wanita ini, kan. Dan kita bisa lihat bahwa setan marah terhadap wanita ini. Sama dengan Esau marah terhadap Yakub yang menjadi Israel, kan. Sama dengan Kain marah terhadap Abel. Sama. Setan marah terhadap wanita ini. Remnant. Kita hanya bisa menjadi remnant kalau kita dilahirkan berdasarkan spirit. Jadi nggak bisa saya keturunan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, lalu saya dibilang remnant, itu flesh, itu lahir oleh flesh. Sementara saya adalah remnant kalau saya diperhitungkan remnant berdasarkan spirit, berdasarkan lahir kembali, bukan lahir dari keturunan orang tua yang sudah terima kebenaran. Nggak bisa. Karena kita tahu Ismail biarpun anak pun tapi yang tidak terhitung, kan, kecuali dia pribadi dilahirkan kembali. Jadi anak-anaknya adalah anak-anak yang lahir daripada dia punya woman, her seed, kan, dia punya seed. Dan kita tahu dia punya seed adalah Kristus. Dan semua janji melalui Kristus. Artinya siapa saja yang terima Kristus dan menerima Kristus punya righteousness, kan, sebagai penurutannya menerima grace melalui iman untuk mempertahankan righteousness, itulah remnant. Itulah remnant, kan. Dan mereka kita tahu memiliki testimony of Jesus, atau mereka mengungkapkan kebenaran karakter Kristus dalam kehidupan mereka. Lalu di Galati 3 ayat 16 dikatakan kepada Abraham dan benihnya. Dan kita tahu benihnya adalah Kristus. Jadi Abraham hanya bisa
diterima kalau dia terima Kristus. Karena Kristuslah yang adalah janji daripada New Covenant, kan? Dan Kristus nggak perlu mati untuk di kayu salib untuk memenuhinya, karena kuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa sudah ada sebelum manusia berdosa pun. Sehingga waktu manusia berdosa, kuasanya langsung digunakan untuk menyelamatkan. Nggak perlu tunggu lagi nanti setelah kayu salib, baru orang bisa born again. Nggak bisa. Sebagaimana Uriah Smith membagi dua dispensasi itu, sebelum dan setelah kayu salib, kan? Sementara covenantnya sebelum dan setelah kayu salib, dua-duanya nggak bisa dipisah, tapi dua-duanya sudah ada sebelum dan setelah kayu salib. Karena Tuhan Yesus sudah ada kuasa untuk menyelamatkan Adam. Kita bisa lihat Enoh masuk surga, Elijah masuk surga, Musa pun masuk surga. Ini semua sebelum kayu salib, kan? Jadi Kristus lah. Jadi saya punya covenant, Tuhan punya covenant dengan saya ialah saya perlu menurut 10 hukum. Dia punya dasar, kan? Dasarnya adalah menurut 10 hukum. Dan untuk menurut 10 hukum saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Kristuslah yang menurut, dan penurutannya diberikan kepada saya kalau saya percaya, dosa saya diampuni, diakui diampuni, saya terima Tuhan Yesus punya penurutan, righteousness, dan bersama dengan penurutannya, righteousness-nya, saya menerima grace melalui iman untuk tidak melayani daging dan mempertahankan jubah putih Kristus. Makanya Kristuslah janjinya untuk pasti akan berhasil dia punya covenant ini. Bukan usaha saya, bukan usaha Abraham, dan bukan usaha siapapun. Efesus 2 ayat 8-10, kan? Lalu dikatakan di sini, di kutipan Roh Nubuat dibilang, jikalau Abrahamic covenant itu, kita tahu, dia memiliki di dalamnya mengandung janji penebusan. Oke. Jadi covenant yang dibuat dengan Abraham, ada janji di situ untuk orang diselamatkan. Sementara orang-orang di Keluaran 19 di Sinai, mereka nggak terima janjinya, mereka lah yang mau berusaha untuk menghasilkan penurutannya. Sehingga mereka nggak terima janji bahwa Tuhan bilang, sayalah yang akan memenuhi ini, dia punya covenant, bukan kamu. Kamu percaya saja bahwa saya yang memenuhinya. Galatia 3 ayat 14, agar berkat Abraham bisa diberikan kepada orang Gentiles melalui Tuhan Yesus Kristus, kan? Melalui Yesus Kristus. Artinya mau Gentile, mau Jew, walaupun Gentile menjadi Jew, ya, siapa saja bisa terima, karena semua bisa terima Tuhan Yesus, kan? Jadi waktu Abraham menerima dia punya covenant berdasarkan janji, sebagaimana Abraham menerima bahwa Tuhanlah yang akan memenuhinya, bagian dia adalah percaya, Gentiles pun bisa melakukan yang sama. Sama-sama bisa percaya akan kuasanya. Agar kita bisa menerima janji daripada Spirit, Roh itulah yang bekerja untuk menghasilkan janjinya. Dan Spirit itu saya terima kalau saya beriman. Artinya saya punya syarat ialah percaya, bukan saya berusaha untuk memenuhi janjinya. Dan kita semua memiliki satu roh. Kita semua memiliki satu roh dan dibaptis ke dalam satu tubuh, Kristus, kan? Artinya ini covenant ini akan memisahkan dua kelompok. Satu tubuhnya Kristus, satu bukan tubuhnya Kristus. Satu yang berusaha sama dengan Kain, Esau. Satu sama dengan Abel, dengan Yakub menjadi Israel. Karena semua percaya. Jadi ini kelompok percaya, one spirit. Kelompok yang berusaha tanpa iman, kelompok yang lain. Dan kita sudah tahu bahwa gereja di buku Ibrani 12, ini gereja ini adalah gereja firstborn, born of the Spirit, kan? Dan born of the Spirit itu karena mereka memiliki iman. Inilah dia punya covenant-nya. Di Efesus 1 ayat 22 dikatakan, Tuhan Yesus menjadi kepala daripada gereja. Oke, Tuhan Yesus adalah kepala daripada gereja. Gereja adalah temple of God, kan? Oke, yang mana tubuhnya dipenuhi. Tubuhnya ialah gereja, kan? Karena Kristus adalah kepala, artinya tubuh adalah gereja. Gerejanya dipenuhi dengan roh yang memenuhi segala-galanya. Ini dia, roh inilah yang bekerja untuk menghasilkan, kan?
Roh inilah yang dihembuskan dan menjadi Adam. Roh inilah yang memberikan kehidupan kepada Lazarus. Ini rohlah yang menjadikan atau menciptakan Ishak dalam kandungan yang mandul. Ini dia punya roh. Dan gereja itu tubuhnya memiliki roh itu. Artinya dia menerima roh, artinya dia nggak berusaha dengan usahanya sendiri. Itu sama dengan minta tanah, coba kamu menjadi Adam. Tentu saja tanah nggak pernah bisa akan menjadi Adam, kecuali Tuhan menghembuskan nafas atau roh ke dalam tubuhnya, kan? Yang adalah gerejanya. Dan di sini katakan, di dalam Kristus, semua gedung atau bangunan itu fit together. Fit together, kan? Fit together artinya sama-sama, walaupun banyak dia punya anggota, tapi semua satu. Dengan talenta yang berbeda-beda. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Walaupun berbeda-beda talentanya, tapi itulah yang menjadi satu kepenuhan dalam tubuh Kristus. Dan itu adalah tubuhnya Kristus yang dipenuhi dengan roh. Dan di dalam Kristus juga kamu dibangun bersama-sama untuk tempat kediaman roh Tuhan. Inilah gereja Kristus. Gereja Kristus harus spirit. Kalau spirit itu free woman. Ini dia punya wanita gereja di Wahyu 12, bukan Hagar. Dan 1 Korintus 3:16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Ka'bah Tuhan dan roh Tuhan berdiam dalam kamu. Ini gereja Kristus. Gereja Kristus adalah gerejanya, tubuhnya yang memiliki rohnya. Ini yang tadi kita sudah bilang di Ibrani 12 ayat 22-23. Kamu datang ke Bukit Sion, kota Bapa yang hidup, di Yerusalem surgawi. Dan ini adalah gereja firstborn, memiliki roh Tuhan. Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, kamu harus lahir kembali. Dan di ayat 5 dikatakan, kamu dilahirkan oleh roh. Di ayat 24, dan gereja ini, gereja yang memenuhi dia punya new covenant, karena percaya, Tuhan Yesuslah perantara daripada new covenant ini. Kan? Tuhan Yesuslah dia punya perantara. Dan ini berbicara hal-hal yang lebih baik daripada Abel. Dan Abel itu darahnya binatang. Karena Tuhan Yesus adalah darahnya sendiri, sementara Abel darahnya binatang. Artinya kita tahu ini more glorious, kan? More glorious. Walaupun sama-sama glory, tapi kita mengerti apa artinya more glorious, kan? Jadi kita lihat di sini, kalau ini Old Covenant, dia diberikan Hagar ya. Dia punya istri, Sarah berikan Hagar pada Abraham, ini Old Covenant. Sementara yang sebelah kanan, New Covenant, born of the Spirit. Yang satu born of flesh, yang satu born of the Spirit, kan. Jadi kita bisa lihat, ini sudah ada selalu dua rel kereta api berdampingan, selalu. Bukan dipisahkan oleh kayu salib. Di Ibrani 8 ayat 6 dikatakan, dia memperoleh ministry yang lebih baik lagi. More excellent ya. Dan di mana Tuhan Yesus adalah perantara daripada covenant yang better. Jadi kita bilang, di sini katakan more excellent, lebih mantap. Better covenant yang lebih baik. Dan itu semua di-establish berdasarkan janji yang lebih baik. Kalau di Sinai, mereka yang berjanji sendiri. Ini covenant, Tuhan yang berjanji. Covenant Sinai berdasarkan mereka punya usaha. Tuhan punya covenant berdasarkan pekerjaan roh yang akan berhasil dalam orang-orang yang percaya. More excellent ministry, satu ministry of life, yang satu ministry of death. Letter dengan spirit, kan. Jadi ada dua macam covenant. Lalu ayat 7 dikatakan, kalau covenant yang pertama ini nggak ada persoalannya, tentu saja nggak perlu ada yang kedua, kan? Tapi persoalannya ini first covenant ini, persoalannya segala-galanya. Kan segala-galanya, dan kita sudah tahu diberikannya karena umat Israel sudah lupa prinsip-prinsip 10 hukum, dan tentu saja nggak akan bisa memenuhi itu covenant yang diberikan kepada Adam dan Abraham, karena mereka sudah tidak tahu lagi prinsip-prinsip daripada 10 hukum yang adalah dasar daripada mereka punya covenant ini. Dan dikatakan
mereka, ini covenant yang pertama ini ada persoalannya. Fault ya. Fault di mana? In them, di mana mereka mau berusaha untuk menghasilkan mereka punya righteousness. Jadi kita bisa lihat bahwa ada dua yang bersamaan. Dua yang bersamaan, yang tadi dikatakan allegory atau dia punya perumpamaan. Ada dua wanita kan. Dan yang di Sinai itu sudah ada sebelumnya. Karena Abraham dengan Hagar sudah ada. Esau sudah ada. Kain pun sudah ada sebelum Sinai. Sinai itu kita sudah tahu ceritanya. Tetapi Tuhan bilang, saya akan bikin covenant yang baru, new covenant, berdasarkan darah Kristus kan, dengan umat Israel, dengan umat Juda. Jadi kita bisa lihat bahwa dua macam covenant yang berjalan bersama-sama, seperti dua rel kereta api yang nggak pernah terpisah. Sama-sama jalannya, walaupun satu beda dari yang lain. Di Keluaran 19 ayat 5 dikatakan, kalau kamu menurut 10 hukum dan memelihara covenant, dengan cara kamu menurut kan, tapi penurutan itu sebenarnya Kristus punya, yang diberikan melalui iman dipertahankan oleh grace. Kamu akan menjadi kingdom of priest. Nah, kingdom of priest ini ada dua kata, raja dan imam. Raja dan imam. Apakah covenant yang tua di Sinai itu, apakah mereka menjadi raja? Apakah orang-orang Israel jadi raja? Enggak. Apakah semua menjadi imam? Enggak. Yang menjadi imam hanya orang-orang Lewi kan? Bukan seluruh bangsa. Jadi kita tahu bahwa enggak berhasil. Covenant di Sinai enggak berhasil. Karena seluruh kerajaan bukan raja. Dan cuma orang-orang Lewi lah yang menjadi imam kan? Jadi kita bisa lihat bahwa janjinya tidak dipenuhi. Karena katakan kamu akan menjadi kingdom of priest. Mereka bukan kingdom of priest. Dan di ayat 8, kenapa? Karena mereka bilang, semua yang Tuhan bilang, kami akan lakukan. Kami lakukan, artinya ini covenant berdasarkan usaha mereka, walaupun mereka mungkin mau menurut, tapi mereka nggak ngerti bahwa mereka nggak bisa menurut. Itu sebabnya diberikan covenant di situ untuk mengungkapkan bahwa mereka nggak bisa menurut. Sehingga waktu mereka sadar bahwa mereka nggak bisa menurut, mereka akan sangat menghargai covenant yang dibuat pada Adam dan Abraham. Dan covenant itu sudah ada melalui janjinya Tuhan. Sudah ada berdasarkan janji. Janji sudah ada. Dan diterima melalui iman. Dan menempatkan mereka di mana mereka bisa menurut hukum Tuhan. Jadi Tuhanlah yang bekerja. Sama dengan Filipi 2 ayat 13. Tuhanlah yang bekerja. Ayat 13. Ayat 12, kita ungkapkan saja, work out. Kita ungkapkan saja hasil pekerjaan Tuhan ayat 12. Karena Tuhan yang bekerja di ayat 13. Kan, Filipi 2. Jadi ini covenant of promise ini Tuhan bilang, kalau kamu menurut, dalam kurung, saya yang berikan penurutan anak saya kepada kamu. Kalau kamu menurut, kan? Kalau kamu percaya bahwa anak saya lah, Tuhan Yesus, Bapa punya anak, yang menurut dan penurutannya bisa diberikan kepada kamu waktu kamu mengakui dosa kamu, dan dosa kamu diampuni, dan diberikan grace untuk mempertahankan karakter kehidupan Kristus, itulah janjinya. Kamu bisa menurut 10 hukum. Jadi ini sama dengan di Roma 8 ayat 3, di mana Roma 8 ayat 3 bilang, nggak ada yang bisa memenuhi 10 hukum. Roma 8 ayat 4, sekarang mereka dinyatakan righteous oleh hukum dengan kuasa Kristus mempertahankan righteousness yang sudah diberikan kepada mereka. Ini dia punya dua covenant. Lalu dikatakan di sini, Ibrani 8 ayat 6, ini adalah better covenant. Better promise, ini kan Tuhan yang promise, berdasarkan Tuhan punya promise, itu adalah covenant yang lebih baik daripada the old covenant di Sinai. Lalu dikatakan di Ibrani 6 ayat 13, waktu Tuhan membuat janji kepada Abraham, Tuhan nggak bisa sumpah kepada oknum yang lain yang lebih besar dari dia. Sehingga dia sumpah kepada dirinya sendiri karena nggak ada yang melebihi dia. Dan Tuhan nggak bisa bohong. Kita sudah belajar, kalau sudah keluar dari mulut Tuhan, nggak usah keluar dari mulut Tuhan, tapi namanya sudah keluar, kita sudah dengar, nggak bisa akan dibatalkan. Nggak bisa.
Karena itu kuasa penciptaan, kalau sudah keluar, sudah. Jadi Tuhan punya janji, itulah janji yang menjamin bahwa janji daripada covenant ini akan berhasil kalau kamu percaya. Oke, kita lihat di sini. Kita kembali lagi ke ceritanya Miss White dengan Uriah Smith ya. Malam sebelum itu, Tuhan membukakan banyak hal kepada pikiran saya, Miss White bilang, dan sangat jelas diungkapkan pengaruh yang telah terjadi, apa yang terjadi di Minneapolis General Conference 1888 ya. Saya tahu hari demi hari Tuhan mengungkapkan hal ini kepada saya, dan sejak pertemuan, saya tahu bahwa kamu tertipu dan menipu orang lain mengenai hal itu. Dan hasil daripada pengaruh kamu itu sangat besar dampaknya terhadap pikiran orang lain. Dan kamu telah menolak testimoni yang diberikan kepada saya untuk kamu dari Tuhan. Dan kamu membuat firman Tuhan nggak bermakna lagi sama dengan Korah, Dathan, dengan Abiram. Sudah tahu kan mereka ditelan bumi. Waktu mereka cemburu kepada Musa dan Harun, lalu mereka mau mengambil alih, mau menjadi imam. Jadi Uriah Smith dikatakan apa? Pekerjaannya sama dengan Korah, Dathan, dan Abiram waktu mereka tolak tentang covenant ini. Dan kita sudah tahu bahwa covenant ini sudah ada sebelum kayu salib, dan feast yang dirayakan sebelum kayu salib itu new covenant, itu bukan old covenant. Dan kalau kita pisahkan itu old dengan new dan perpisahannya di kayu salib, semua feast yang sebelum kayu salib makanya dipakukan ke kayu salib karena mereka bikin dispensational covenant. Padahal ada dua dispensasi tapi dia paralel, sehingga dia punya feast di new covenant sebelum kayu salib dan setelah kayu salib jalan terus. Dan kalau saya nggak ngerti itu, saya pakukan semua itu karena berdasarkan dispensasi. Dan kita tahu orang yang percaya dua dispensasi dan meniadakan feast semua ini sama, walaupun nggak sadar pun, tapi sudah tertipu sama dengan Korah, Dathan, dengan Abiram. Dikatakan kamu sudah melakukan ini, ya, dan ini akan dituduh terhadap kamu di buku-buku surga. Bayangkan, untuk menolak prinsip covenant ini dan semua yang ada hubungan dengan covenant dan bilang dipakukan ke kayu salib, akan dituduh terhadap kamu di buku-buku surga. Kamu telah memperkuat tangan dan pikiran orang-orang seperti Larson, Porter, Jones, Eldridge, Morrison, Nicola, dan banyak orang lain nih. Dan banyak orang-orang lain yang kamu tipu. Dan semua mengutip kamu, Uriah Smith. Semua pakai kamu punya pernyataan. Dan inilah musuh-musuh righteousness. Mereka dengan senang hati melihatnya. Kan? Musuh righteousness adalah apa? Siapa? Setan. Setan dengan senang hati melihat orang-orang ini menolak covenant. Jadi di akhir zaman, sementara covenant ini ditolak, dengan dia punya feast semua ini, musuh righteousness kita tahu itulah setan, musuh yang paling biyutan di situ, dengan senang melihatnya. Sama dengan Bapa bilang di baptisan Tuhan Yesus, "This is my beloved son in whom I'm well pleased." Setan bilang, "These are my children," yang menolak covenant ini, "in whom he is pleased." Lalu kita lanjut lagi. Kalau kamu berpaling dari satu terang, karena kamu takut dengan menerima terang itu, kamu harus menerima posisi yang kamu nggak mau terima, artinya posisi daripada Wagner kan. Kalau kamu tolak satu terang saja daripada covenant ini, karena kamu takut nanti kamu harus terima semuanya daripada yang dikabarkan Wagner, terang itu akan menjadi kegelapan. Kan? Terang itu akan menjadi kegelapan. Jadi kalau saya tolak, mungkin saya nggak tahu covenant, saya nggak tahu tentang dua dispensasi. Orang-orang di akhir zaman pada umumnya nggak tahu juga. Kalau tahu pun tetap aja, kalau mereka tolak tetap salah ya. Tapi banyak yang nggak tahu, dan mereka hanya bilang pokoknya feast nggak perlu lagi dipakukan di kayu salib. Kalau kamu tolak salah satu terang daripada itu,
Kan? Terang itu akan menjadi kegelapan. Jadi untuk menerima terang covenant adalah untuk terima terang daripada hukum Galati. Wagner punya pandangan kan? Jadi agar mereka bisa mempertahankan mereka punya versi daripada hukum Galati, mereka harus tolak terang New Covenant. Jadi untuk mereka untuk bisa terima semuanya, salah satunya harus terima. Dengan terima salah satunya, semuanya harus diterima. Dan inilah yang terjadi dengan Uriah Smith. Dia tolak, akhirnya dia tolak semuanya. 2 Tesalonika dikatakan, oleh sebab itu, Tuhan akan kirim kamu strong delusion, tipuan yang besar, sehingga kamu akan percaya yang bohong. Sekarang yang bohong kamu percaya untuk membenarkan kamu punya kesalahan. Dan cilakalah mereka yang tidak percaya kebenaran, tetapi senang hidup dalam unrighteousness, dalam penolakan kebenaran. Di manuskrip release, I am forced, saya terpaksa dengan sikap saudara-saudara saya yang telah mereka sikapi, dan bukti-bukti roh untuk bilang, Tuhan luputkanlah saya dari kamu punya ide-ide di hukum Galatia. Misalnya bilang, luputkanlah saya dari mereka punya ide ini yang membahayakan sekali. Dan dia bilang apa? Saya tidak bisa melihat cap keilahian sedang mendampingi kamu waktu kamu menentang pandangan daripada Wagner ini. Okay? Waktu kamu menentang. Nggak ada dia punya divine credentials itu. Oke, kita lihat pandangan Wagner sekarang yang mereka tolak. Dikatakan di sini di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari dia punya kutukan hukum. Kita tahu kutukan hukum adalah kematian kekal kan, upah dosa adalah maut. Roma 6:23. Nah, ini dia punya kutipannya dari buku Glad Tidings. Dia punya Glad Tidings. Ini yang ditulis. Mari kita berhenti di sini dan merenungkan fakta ini. Dan kita lihat the way of redemption for later consideration. Jadi jalan redemption untuk itu kita bahas nantilah. Suatu hal yang kita renungkan nanti. Kita perlu consider pernyataan ini sangat hati-hati. Karena ada orang-orang yang membaca itu langsung bilang, oh kita nggak perlu memelihara hukum itu. Karena Kristus sudah menebus kita dari dia punya kutukan. Jadi waktu dibicara tentang hukum itu, kita harus menurut hukum. Kan? Langsung dibilang apa? Oh kita nggak perlu menurut hukum itu karena Tuhan Yesus sudah tebus kita dari kutukan hukum itu. Tunggu dulu. Kalau saya melanggar dan dikutuk, lalu Kristus bayar saya punya dosa, apakah saya dibayar upah dosanya untuk bisa berdosa? Bukankah Yohanes 8:11 Tuhan Yesus bilang, jangan berdosa lagi. Seakan-akan ayat ini mengatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutukan penurutan. Seakan-akan Tuhan sudah bebaskan kita dari kutukan penurutan. Padahal kutukan itu adalah apa? Kutukan pelanggaran. Jadi Tuhan Yesus telah membayar hutang kita hasil kita punya pelanggaran. Artinya kalau dia sudah bayar, sekarang saya nggak berhutang lagi. Dan saya nggak menghutang lagi, saya nggak mau menghutang lagi dengan cara menurut. Jadi 10 hukum itu ada, sekarang setelah dibayar hutangnya, sekarang hukum itu saya perlu turut dengan New Covenant kan. Tapi mereka bilang, oh Tuhan ini sudah bayar, kita nggak usah ada hukum lagi. Seakan-akan saya sudah dibebaskan dari penurutan. Dan ada orang-orang yang tertentu membaca firman Tuhan nggak ada gunanya. Kutukan itu, sebagaimana yang kita lihat, adalah pelanggaran. Karena dikatakan di sini kan, Galatia 3:13, terkutuklah orang yang tidak tetap melakukan segala hal yang tertulis di buku itu untuk melakukannya. Jadi kalau dikatakan bahwa terkutuklah kamu kalau kamu tidak tetap menurut, kutukan ialah kalau kamu tidak tetap menurut. Nah, tidak tetap menurut artinya dosanya sudah diampuni,
lalu dia nggak menurut lagi, karena Tuhan Yesus sudah bayar. Jadi kalau orang hutang besar dia nggak bisa bayar, lalu orang bayarin hutangnya, apakah habis itu dia sekarang bisa bebas berhutang? Enggak. Kalau orang berdosa dan harus mati, kalau ada orang lain yang mati untuk dia, apakah setelah orang lain bayar kematiannya, apakah sekarang dia bebas untuk melanggar hukum yang membuat dia berhutang tadi? Kan? Jadi mereka bilang kita nggak perlu hukum lagi. Ini the law of Galatians ya. Kita nggak perlu menurut 10 hukum lagi. Padahal kita dibayar untuk menurut 10 hukum. Oleh sebab itu, Kristus telah menebus kita dari kita punya pelanggaran hukum. Okay? Jadi kita punya, Tuhan Yesus telah menebus kita dari pelanggaran, dan pelanggaran adalah kematian. Artinya kalau Tuhan Yesus tebus pelanggaran, sekarang diberikan apa? Diberikan penurutan. Jadi pelanggaran punya upah dibayar, sekarang diberikan penurutan supaya tidak melanggar. Menurut apa? Menurut hukum. Dan mereka bilang kita nggak perlu bikin hukum lagi. Jadi dia punya kutukan ialah pelanggaran yang dilanggar adalah yang tertulis di buku hukum. Kita tahu buku hukum sama dengan buku Musa kan? Dan kita sudah tahu buku Musa sama dengan 10 hukum. Dan berkat ialah menurut apa yang tertulis di buku hukum. Menurut. Statutes dengan judgment. Statutes salah satu feast. Di Wahyu 22 ayat 14 dikatakan, diberkatilah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Mereka lah yang masuk kerajaan surga. Jadi bagaimana saya bisa masuk kerajaan surga kalau dikatakan bahwa saya nggak perlu menurut hukum lagi karena Tuhan Yesus sudah bayar upah dosa saya. Siapa dan yang masuk kerajaan surga kalau masuk karena melakukan atau menurut 10 hukum? Nggak bisa. Sekarang, Wagner terus, term, istilah the law of Moses, seringkali diartikan 10 hukum. Akan menjadi sangat jelas di sini untuk orang-orang yang dengan teliti seksama membaca Ulangan, Yosua, Raja-Raja, dan seterusnya. Dan dilihat di Great Controversy, kan dikatakan sebaliknya, istilah the law of the Lord berlaku untuk ceremonial ordinances. Coba lihat ini. Jadi kalau saya buang ceremonial ordinances itu, saya buang the law of the Lord. Yang dipakukan adalah kematian. Kita sudah belajar bahwa ceremonial ordinances-nya berjalan dalam konsep yang lain, nggak perlu bunuh domba lagi, tapi prinsipnya sama kan? Karena ceremonial ini menghasilkan sesuatu yang saya perlu lihat. Jadi bukan domba lagi yang menghasilkan sesuatu yang saya perlu lihat, tapi dalam bentuk yang lain seremonialnya kan. Tapi ini dibuang. Dan oleh sebab itu, the law of Moses dan the law of the Lord bisa digunakan interchangeably, okay, of both laws. Jadi bisa mau bilang gini lah, okay, saya punya sister, bilanglah saya punya sister, lalu saya bilang dia punya nama. Nggak ada bedanya kan? Tapi bunyinya aja berbeda. Saya bilang namanya, lalu saya bilang saya punya sister. Sama dengan bilang law of Moses dengan law of the Lord. Walaupun bunyinya berbeda, tapi sebenarnya bicara tentang hal yang sama. Jadi waktu mereka mau buang itu law of Moses, sebenarnya mereka buang hukum Tuhan. Jadi penurutan yang sempurna adalah satu-satu syarat yang bisa memenuhi hukum itu. Tuhan bukan manusia, dia nggak akan bohong. Tuhan punya hukum adalah rule daripada pemerintahnya. Dia bilang, lakukan ini, kamu akan hidup. Kamu melanggar, terkutuklah kamu yang tidak tetap menurut akan semua yang ditulis di buku itu, buku hukum, dan melakukannya. Orang yang berdosa dia harus mati. Tuhan telah memberikan janji kepada mereka yang menurut hukumnya. Dan sekarang dan selama-lamanya. Tapi dia bilang kepada mereka yang tidak mau menurut hukum-hukumnya, murka Tuhanlah, Tuhan punya murkalah yang akan berdiam pada dia. Dan bibir yang tidak pernah akan berbohong, Tuhan, kan? The obedient and the blessed. Dan dari orang-orang yang disobedient akan guilty.
Artinya Tuhan bilang, kalau kamu menurut, kamu diberkati. Kalau kamu melanggar, kamu akan dinyatakan guilty, bersalah, atau dikutuk. Jadi terkutuklah kalau kamu tidak menurut. Diberkatilah kalau kamu menurut. Karena tadi kan kita baca, diberkatilah kamu yang menurut. Enggak dibilang, terkutuklah kamu yang menurut. Dan menurut apa? The book of the law of Moses. 10 hukum, enggak ada bedanya. Jadi book of the law enggak pernah dipakukan ke kayu salib. Di buku Maleakhi, kita tahu mulai ayat 4, pekerjaan yang dilakukan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus pertama kali, dilakukan kembali untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan pekerjaan itu ialah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengingatkan kembali pentingnya untuk memelihara law of Moses dengan dia punya statutes, dengan dia punya judgments. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, pekabaran ini akan dikabarkan. Law of Moses, statutes dengan judgment. Ini Tuhan punya statutes dan Tuhan punya judgments. Kita tahu Tuhan punya judgment, saya bisa terima Tuhan punya mercy, dan Tuhan Yesuslah yang terima judgment-nya. Tapi kalau saya tolak dia punya mercy, Tuhan punya judgment lah yang saya terima. Karena ini adalah law of Moses yang bilang ini. Dan law of Moses adalah 10 hukum. The law of the Lord, sama. Namanya beda, tapi sama. Tuh, Musa nggak membuat hukum kan. Dan ini sama dengan waktu sama dengan John the Baptist kan, mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus pertama. Dia akan kirim Elijah, tapi kita tahu Yohanes Pembaptis datang dalam spirit and power of Elijah. Dan dikatakan di sini, dan kalau kamu tidak terima law of Moses, statute dengan judgment, artinya kamu nggak mau menurut, apa yang terjadi? Kamu akan terima kutukan. Apa kutukannya? Karena tidak menurut hukum Musa. Oke, jadi mari lihat di sini orang-orang Farisi yang buta. Tuhan Yesus katakan, kamu orang-orang Farisi yang buta. Dan kalau bicara tentang buta, ada orang-orang yang dibutakan terhadap Injil. Dan orang-orang yang dibutakan terhadap Injil adalah orang-orang yang hilang. Dan yang telah membutakan mereka adalah the God of this world. Dan karena mereka buta dan nggak bisa lihat Injil, yang mereka nggak bisa lihat adalah terang Injil Kristus yang mulia. Kita sudah tahu apa terang Injil Kristus yang mulia, kan? Yaitu dia punya gospel, kuasa yang sanggup menyelamatkan. Gospel nomor 1, gospel adalah kuasa yang menyelamatkan orang yang percaya. Pada waktu yang bersamaan, Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa mereka. Tuhan Yesus mati menggantikan kematian mereka dan berikan kuasa untuk tidak berdosa lagi. Itu gospel, kan? Dan itu berlaku sejak Adam berdosa, bukan setelah kayu salib. Itu sudah berlaku. Dan mereka nggak bisa lihat itu. Dan feast itu adalah mengungkapkan hal itu. Terang feast adalah terang gospel. Feast itu bukan old covenant. Bukan bukannya. Itu adalah new covenant. Cilakalah kepada orang-orang scribes dengan Pharisee. Karena kamu telah meniadakan the weightier matters of law. Kita tahu weightier matters of law adalah apa? Judgment, mercy dengan faith. Faith itu apa? Not of works. Jadi mereka nggak bisa lihat judgment, mercy dengan faith. Dan kita tahu Tuhan lebih menginginkan mercy daripada judgment kan. Walaupun dua-dua itu Tuhan punya. Dua-dua, judgment dan mercy itu Tuhan punya. Tapi Tuhan lebih menginginkan mercy untuk diberikan karena dia sudah persiapkan anaknya untuk memikul dia punya judgment. Nggak pikirkan itu. Makanya wanita di Yohanes 8 mau dilempari batu. Kenapa? Karena mereka hanya mau lihat judgment. Mereka nggak bisa lihat Tuhan datang ke dunia ini untuk berikan mercy. Lalu kita lanjut lagi kutipan 18:88. Terang yang datang kepada saya sebelum saya bukakan semua ini. Okay. Sebelum yang lalu yang sudah dibukakan kepada saya adalah pengaruh yang sedang bekerja dan kemana arahnya. Saya mau bilang kepada kamu, saudara-saudara, dikatakan di mana saja kamu, saya mau bilang kepada kamu bahwa kamu sekarang sedang mengulang kembali
apa yang dilakukan orang-orang Farisi di zamannya Kristus. Orang Farisi tadi apa? Buta. Mereka setelah omit atau menyingkirkan, dia punya judgment, mercy dengan faith kan. Dan kalau bicara judgment dengan mercy tadi, pekabaran siapa ini? Law of Moses. Dia punya judgment kan? Law of Moses. Ini dia punya Law of Moses. Artinya mereka sudah meniadakan Law of Moses. Mereka sudah meniadakan itu Law of Moses kan. Dan kamu mengulang kembali sama dengan orang-orang Farisi dengan scribe di zaman Tuhan Yesus. Kamu memiliki pengalaman orang Farisi. Kamu telah berdiri dan menghalang-halang jalan Tuhan. Dunia haruslah diterangi dengan kemuliaannya. Dan kalau kamu berdiri tetap mempertahankan posisi kamu, lebih baik kamu bilang roh Tuhan adalah roh iblis. Melalui kamu punya tindakan, kamu punya sikap, itu adalah tindakan sikap roh iblis. Ada orang-orang yang debaters among us, artinya mereka nggak mau terima, harus berdebat terus. Saya amarkan mereka di Minneapolis. Jangan pernah percaya atau bergantung sepenuhnya kepada minister-minister di conference. Jadi jangan pernah percaya orang-orang waktu di Minneapolis ini yang menolak pekabaran Wagner, dibilang apa? Jangan percaya, ini adalah roh setan sedang bekerja di sana. Jadi untuk tolak ini New Covenant yang sudah ada sejak Eden dengan dia punya feast, ceremonial law, dan dia punya feast semua itu, dan ceremonial law diganti menjadi meat and drink, tapi itu feastnya jalan terus, itu adalah the spirit of the devil. Dikatakan kamu sedang bekerja sebagaimana orang-orang Yahudi dulu. Jangan bergantung sepenuhnya kepada apa yang dibilang Brother Smith. In the name of God, saya bilang kepada kamu, dia tidak memiliki terang. Dan dia selama ini sejak di Minneapolis, nggak ada terang mengenai hal ini. Salah dia. Artinya kita mau make this straight, mau make sure ini di-establish. Bahwa pekabaran bahwa covenant itu, new covenant hanya terjadinya setelah kayu salib, dan sebelum kayu salib itu semua namanya old covenant, itu dari iblis, dan itu nggak pernah benar, karena itulah yang di-advocate oleh Brother Smith. Itu salah. Dan tentu saja dia punya feast pun akan kena juga di situ kan. Lalu dikatakan, mengenai covenant question, mengenai covenant, Wagner punya, telah dipersembahkan kepada saya, itu adalah kebenaran. Itu adalah terang, telah ditunjukkan kepada saya. Dan orang-orang yang menolak terang itu, apakah mereka sedang bekerja untuk Tuhan atau untuk iblis? Dan terang covenantnya Wagner, it is the clear light of heaven. Itulah terang yang jernih yang datangnya dari surga. Covenant. Dan covenant, di dalam covenant ada apa? Ada feast, law of Moses, mercy, judgment, and faith. Dan 2 Kor 3:14 dikatakan, tetapi pikiran mereka dibutakan sampai sekarang masih tertutup wajah mereka waktu mereka baca perjanjian lama. Buta artinya apa? Di mana tidak ada vision, spiritual blindness, umat Tuhan binasa. Tapi bersukacitalah dia yang memelihara hukum Tuhan. Kita tahu bahwa umat Laodikia miserable dengan blind kan? Miserable dengan blind. Ini dia. Mereka miserable artinya nggak happy. Mereka blind, no vision. Dan karena kamu blind dengan miserable, suam-suam kuku, saya akan muntahkan kamu dari mulut saya. Artinya tutup pintu. Kalau kamu tolak terus, tutup pintu. Di Imamat 18:26 dikatakan, kamu akan memelihara statutes dengan judgment, dan kamu jangan melakukan semua kekejian ini. Dan kalau kamu melakukan semua kekejian ini sebagaimana bangsa yang tinggal di tanah ini, sebagaimana tanah ini dimuntahkan keluar, mereka dimuntahkan karena melakukan abomination. Artinya orang-orang yang melakukan abomination tidak memelihara statutes, judgment, law of Moses, the law of Lord, the 10 commandments. Mereka tolak semua itu. Artinya mereka nggak keep feast. Untuk tolak statutes dengan judgment ialah untuk dimuntahkan keluar. Sama dengan kondisi zaman, kondisi Laodikia. Diberkatilah mereka yang melakukan 10 hukum, mereka bisa masuk. Apa artinya dimuntahkan? Nggak boleh masuk kerajaan surga.
Kalau nggak dimuntahkan, diterima. Masuk ke dalam pintu gerbang surga. Dan siapa yang di luar? Siapa yang di luar? Siapa yang di luar yang dimuntahkan? Dikatakan di sini, dogs, kotor ya, sorcerers, tahu sorcerers apa artinya? Whoremongers, murderers, idolaters, okay? Yang bohong, ini semua di luar. Artinya semua yang tolak status and judgment di luar artinya dimuntahkan. Karena yang melakukan itu masuk diterima, nggak dimuntahkan. Pekabaran yang diberikan kepada umat Tuhan oleh Jones dengan Wagner adalah pekabaran Tuhan kepada gereja Laodikia. Gitu dia. Dan cilakalah bagi siapa saja yang mengaku percaya kebenaran namun tidak memantulkan kepada orang lain terang ini. Artinya cilakalah kamu kalau kamu tolak pekabaran ini sehingga terang ini tidak kamu pantulkan kepada orang lain. Elder Smith, Uriah Smith, seandainya kamu enggak prejudice, kan? Seandainya kamu enggak prejudice, kan? Ini prejudice ini telah membuat kabaran ini nggak pernah masuk ke dalam kamu. Kan? Jadi prejudice itu adalah terhadap Wagner kan. Makanya dia bilang, wah kalau saya terima dia satu ini, artinya saya harus terima yang lain juga. Artinya dia ada sesuatu yang dia nggak suka tentang Wagner, sehingga pekabarannya pun ditolak. Jadi kalau kita nggak suka orangnya, lama-lama pekabarannya pun ditolak. Akhirnya kita tolak itu. Karena masih simpan sesuatu terhadap seseorang kan. Saya nggak bisa rem di tempat katanya. Saya berdiri di dalam kebebasan. Kalau saya mau bilang terang, saya bilang gelap itu gelap. Saya bilang kepada mereka kemarin bahwa posisi covenant yang saya percaya, sebagaimana yang dipersembahkan di volume pertama daripada ini Patriarchs and Prophets, kan? Saya percaya itu benar. Dan kalau itu Wagner punya posisi, artinya dia memiliki kebenaran. Artinya misalnya bilang, dia memiliki kebenaran. Sorry, ini Willie ya. Ini Willie ke Mary White. Dia memiliki kebenaran. Posisi Wagner tentang covenant. Jadi Miss White tadi bilang, sekarang Willie kepada Mary White. Hukum Galati adalah satu-satunya pengharapan mereka. Plea, mereka punya permohonan. Kenapa? Dalam kamu punya interpretasi hukum Galati, lebih berharga bagi kamu. Dan kalau kamu lebih berjuang untuk mempertahankan ide akan hal ini, dan acknowledge bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan roh Tuhan dalam kamu. Artinya kalau roh Tuhan bekerja dalam kamu, kamu akan terima hukum Galati ini kan. Kamu telah menimbang-nimbang setiap terang yang dikirim dari surga. Kan? Dalam timbangan kamu sendiri mengenai hukum Galati. Dan precious ideas, ide yang sangat berharga, kamu telah idolize, kamu telah sembah sebagai berhala dalam hal hukum Galati. Willie dengan Mary White. Okay? Jadi ini law of Galatians ini adalah bagian daripada covenant. Dibilang apa? You have the truth. Dan roh Tuhanlah yang berdiam dalam kamu, bekerja dalam kamu. Kalau kamu terima hukum Galati. Artinya kalau kamu tolak hukum Galati adalah hukum Tuhan, bukan roh Tuhan yang bekerja dalam kamu. Okay? Ini testimoni daripada Spirit Tuhan dan buah-buah roh Tuhan. Okay? Jangan ada weight, have no weight, jangan ada beban kecuali kamu disetujui, kamu punya ide dengan ide kamu daripada hukum Galati. Jadi kita sudah tahu bahwa persoalannya adalah hukum Galati. Hukum Galati mereka bilang itu law of Moses yang tidak berlaku lagi. Dan kalau kamu menolak ini dan memiliki kamu punya interpretasi sendiri, itu adalah roh un-Christ-like, bukan sesuai dengan Kristus punya roh. Dan kalau kamu hati-hati sekali dengan sangat kritikal untuk terima sesuatu yang tidak sesuai dengan scripture, yang kamu pikir scripture, saya mau kamu punya pikiran untuk melihat akan hal-hal ini dalam terang sebenarnya. Okay? Hati-hati. Waktu kamu lihat terang, kamu bilang gelap, karena waktu kamu sedang menolak terang itu untuk alasan apapun, apa yang dibilang sini? Bisa saja kamu sedang melakukan dosa terhadap Roh Kudus. Dan dengan menolak
ini law of Galatians dalam pandangan kamu, termasuk semua yang ada hubungan dengan itu, dibilang apa? Kamu sedang berdosa terhadap Roh Kudus. Dan kita bisa lihat, dosa terhadap Roh Kudus itu nggak tahu lagi, Tuhan Yesus sudah tutup pintu kan. Dan kita mau baca letter daripada Smith ke Ellen G. White ya. Sister White katakan, mengenai law of Galatians, bukankah itu sudah disettle tahun 1856? Waktu Brother Pierce datang dari Vermont dan menganjurkan atau mengadakan investigation dalam posisi Brother Wagner mengenai buku hukum itu. The law, bahwa law in Galatians adalah 10 hukum. Jadi kita sudah pernah baca ini kan, bahwa Smith bilang, tulis kepada Miss White, bukankah kita sudah settle bahwa itu bukan tahun 1856. Lalu kita lanjut di sini, di Miss White punya kutipan, dia bilang apa? I'm much pleased to learn that Professor Prescott, saya senang untuk mengetahui bahwa Prescott memberikan pelajaran yang sama dalam kelasnya kepada murid-murid, bahwa pekabaran yang telah diberikan oleh Wagner. Dan dibilang apa? Dia sedang mempersembahkan covenant. Dia sedang bicara tentang covenant. Jadi misalnya bilang, saya sangat pleased dengan Prescott, dia sedang kabarkan apa yang dikabarkan oleh Wagner tentang covenant. Lalu kita lihat terus lagi di sini, Willie White kepada wife-nya dibilang, sejak saya membuat pernyataan hari Sabat lalu mengenai pandangan covenant, yang itu sudah dikabarkan oleh Wagner, itu adalah kebenaran. Dan itu membawa satu kelegaan bagi banyak orang. Jadi covenant itu banyak yang terima, tapi kita bisa lihat bahwa Uriah Smith sangat memperkeraskan dia punya diri dalam hal ini. Tuhan punya pekerjaan dari setiap jot dengan titel yang telah dia berikan Butler, Smith, kan? Tapi mereka telah mengambil mereka punya tindakan sendiri, walaupun terang yang Tuhan telah berikan melalui Wagner dengan Jones, mereka tetap memperkeraskan dirinya. Jadi kita bisa lihat bahwa posisi 1888 penolakan itu sedang terulang kembali di hari zaman. Bedanya Tuhan Yesus akan datang di zaman kita. Dengan gagal untuk cherish atau mempertahankan roh Tuhan untuk tetap berbicara dalam saya, dengan mengambil posisi yang salah dalam kontroversi mengenai hukum Galate ini, banyak orang tidak benar-benar mengerti sebelum mereka mengambil posisi ini. Jadi sama dengan di akhir zaman, banyak orang tolak feast, padahal mereka nggak bisa jelaskan apa itu feast. Pokoknya feast, tolak. Apalagi kalau orang itu sudah prejudice terhadap orang-orang tertentu atau gerakan tertentu atau ministry tertentu, apa saja yang keluar dari ministry itu mereka prejudice, mereka akan tolak. Ini yang dibilang ini. Mengenai law of Galatians, pertanyaannya yang banyak orang nggak mengerti sebelum mereka mengambil posisi. Dan oleh sebab itu, gereja mengalami banyak kehilangan kayak Butler dengan Smith kan. Karena pengaruh dari satu orang yang berposisi tinggi, mungkin ministrinya gede, semua main terima aja. Kalau dia tolak, semua tolak. Apalagi kalau dia tolak sesuatu yang diajarkan atau sedang di-preach oleh orang-orang yang mereka prejudice atau ministry yang mereka tolak. Jadi buta-buta main tolak, lalu gereja kehilangan orang-orang ini. Ini gereja Kristus, bukan gereja bangunan. Dan dikatakan di sini, posisi yang banyak orang berpihak untuk mengambil posisi ini sejak Minneapolis General Conference memberikan kesaksian kepada mereka punya Christless condition, kondisi tanpa Kristus. Dikatakan, ingat di mana kamu jatuh, bertobat, dan melakukan pekerjaan awal. Kalau tidak, saya akan datang dengan segera, dan saya akan menyingkirkan kamu punya kaki dian. Artinya kamu nggak akan jadi terang dunia lagi, karena kamu terang itu kamu tolak. Dan dia tahu terang dunia itu, Wahyu 18:1. Kecuali kamu bertobat. Jadi pengalaman daripada 1888 ini sedang terulang kembali. Kita tahu sejarah Israel terulang kembali, dan sejarah Advent Movement pada awalnya terulang kembali. Dan pertanyaan yang sangat genting sekarang ialah mengenai covenant ini, khususnya dia punya feast. Kita bisa tahu bahwa banyak orang-orang yang mengaku Advent
tapi sangat kelas berat menolak fist. Sebagaimana yang tadi dibilang, banyak tolak, nggak tahu, nggak bisa buktikan salah. Dan kalau sudah dibuktikan salah pun mengeraskan diri karena sangat prejudice terhadap orang, terhadap ministry, terhadap gerakan tertentu. Jadi itu personal. Persoalannya personalnya terhadap Tuhan, bukan terhadap manusia. Kecuali kamu bertobat, kamu akan dimuntahkan.